Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Parti Haduri. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan umur, dan keberkahan rezeki. Alhamdulillah wa syukurillah, saya bisa kembali lagi sharing video kegiatan saya sehari-hari. Untuk video kali ini saya mau sharing kegiatan saya untuk membuat hordeng pintu dan jendela. Jadi ceritanya saya itu pengen bikin hordeng pintu dan jendela. Cuman untuk kali ini saya itu baru pertama kali bikin hordeng ya. Jadi saya tutorialnya itu melihat di YouTube. Semoga hasilnya tidak mengecewakan ya teman-teman. Saya mau cerita kapan saya mulai bisa menjahit ya. Ceritanya dulu itu waktu saya baru lulus SMA, saya itu pergi merantau ke Tangerang. Kemudian ada lowongan pekerjaan di pabrik sepatu dan saya ikut melamar waktu itu. Kemudian kata HRD-nya itu yang dibutuhkan yang pengalaman menjahit. Cuman saya bilang ke HRD-nya, saya mau belajar Pak, nanti belajar menjahit gitu. Akhirnya saya diterima. Dan astagfirullahaladzim, ternyata kerja di pabrik sepatu khususnya bagian sewing itu ya orangnya galak-galak banget. Mungkin karena mereka itu bekerja di bawah tekanan untuk mencapai target gitu setiap hari. Jadi kalau nggak mencapai target, kita dimarahin tuh sama atasannya, sama kepala regunya, sama mandornya kayak gitu ya. Jadi kalau yang kerjanya lambat-lambat itu dibentak-bentak, dimarah-marah seperti itu. Kemudian saya bisa menjahit itu awalnya saya kerjanya itu belum menjahit ya. Cuman bantu-bantu buang benang, bantu-bantu nempel stiker kayak gitu. Terus suatu hari ada teman saya itu yang suka saya bantuin itu diangkat menjadi kepala regu karena waktu itu ada pembukaan line baru. Jadi saya disuruh teman saya itu suruh belajar menjahit. Menjahitnya itu cuman belajar ngoperasin mesin gitu ya, maju, mundur, muter kayak gitu. Akhirnya setelah bisa saya disuruh menjahit yang mudah-mudah dulu seperti jahit tali, lining kayak gitu yang lurus-lurus aja. Cuman saya bekerja di situ itu nggak lama, cuman sekitar 1,5 tahun karena nggak kuat badan saya itu ya, harus bekerja berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam gitu setiap hari. Bahkan kadang sampai jam 11 malam kita baru pulang loh, berangkatnya jam 6 pagi. Itu kalau mau ekspor sampai jam 11 malam itu kita baru pulang. Jadi badannya itu nggak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari pabrik itu. Kemudian saya melamarlah bekerja di tempat lain. Dan terakhir saya bekerja itu di pabrik helm waktu itu. Cuman sama kerjanya itu menjahit juga. Cuman kalau di situ tuh enak kerjanya, tidak terlalu mengejar target gitu, tidak terlalu banyak yang galak-galak orangnya kayak gitu, santai kerjanya. Terus untuk gaji ya sama, kalau semakin banyak lemburan gaji kita semakin besar. Cuman waktu itu saya cuman 5 tahun bekerja di situ karena pabriknya itu goyah, jadi pabriknya itu bangkrut, jadi di PHK lah itu karyawan pada semuanya. Akhirnya setelah tidak bekerja saya bingung mau ngapain ya gitu ya. Kemudian saya izin sama suami saya untuk kursus menjahit baju. Waktu itu kan saya dasarnya udah bisa menjahit, cuman kan belum bisa bikin pola, belum bisa cara bikin baju kayak gitu. Akhirnya saya belajar lah itu kursus kurang lebih 3 atau 6 bulan gitu. Cuman sampai dasarnya doang, tidak dilanjut sampai itu mahir, karena ternyata biayanya itu mahal, ditambah lagi untuk bahan-bahan untuk prakteknya itu kita beli sendiri. Ya udah akhirnya saya sampai jahitnya, sampai kursusnya itu sampai pola dasarnya aja gitu, cuman udah bisa bikin baju. Kemudian kebetulan saya di rumah udah punya mesin jahit, saya suka bikin baju buat dipakai sendiri. Kadang ada orang datang permakin baju, cuman ya saya gratisin aja.
gitu. Cuman ada yang bilang jangan digratisin atau ditarif gitu. Cuman saya nggak, awalnya nggak narif, cuma seikhlasnya aja, siapa aja yang mau ngasih silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus karena disuruhnya jangan digratisin kayak gitu, ya udah saya tarif, cuman murah waktu itu, tarif cuma sekitar 10 ribuan kayak gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya di teras itu saya bukalah itu jahitan. Pernah waktu itu saya bikin jilbab untuk dijual lagi, ada teman saya yang jualin, ada juga tetangga-tetangga saya yang beli gitu. Cuman tidak bertahan lama karena kendala di pemasaran. Terus yang kedua itu, kalau kita beli bahannya meteran itu kan, jadi harga bahannya udah mahal, kita jualnya itu lebih mahal gitu. Jadi ya gitulah, jadi kendalanya di pemasaran gitu. Akhirnya ya paling saya ikut kerjanya itu kerja di jahit-jahit aja, permak-permak kayak gitu. Cuman kalau ada yang minta bikin jilbab, bisa saya bikinin, sambil saya juga jualan online, jualan baju muslim sama jilbab-jilbab seperti itu. Alhamdulillah, meskipun sedikit ada pemasukan ya. Begitu ceritanya saya bisa menjahit. Dan kembali lagi ke videonya itu ya, kayaknya udah mau jadi ini hordengnya, sebentar lagi udah mau jadi, semoga hasilnya bagus dan tidak mengecewakan gitu ya. Untuk selanjutnya setelah itu saya jahitnya itu, ada orang datang saya jahitin, saya permakin bajunya, dipotongin, banyakan itu motong gamis ya. Kalau sekarang kan orang-orang banyak belanja bajunya di online, itu kebanyakan itu kepanjangan. Jadi disitulah rezeki saya, dari motong-motong baju gamis seperti itu sambil berjualan. Saya juga berjualan sih online, jualan gamis jilbab seperti itu ya, lumayan ada pemasukan meskipun sedikit-sedikit ya. Di rumah itu tidak sepenuhnya ngandelin suami gitu, ada pemasukan bisa ditabung ya, untuk apa walaupun sedikit-sedikit, insya Allah semoga lama-lama menjadi bukit gitu ceritanya. Sepertinya hordengnya udah mau jadi ini ya, seperti apakah hasilnya? Tara, alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan, meskipun ini pertama kali saya bikin hordeng ya. Warnanya coklat, entah kenapa lagi suka warna coklat saya itu. Hasilnya seperti ini. Terima kasih teman-teman untuk hari ini udah mau mendengarkan cerita saya. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.